AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kita akan membahas lagi terkait materi teori komputasi. Di pertemuan ini kita akan mulai membahas ekspresi reguler, di mana kita mulai dari video ini yang akan membahas terkait pengantar operator atau pengenalan operator dalam ekspresi reguler. Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ekspresi reguler atau IR itu adalah atau biasanya disebut dengan istilah yang lain, yaitu regular expression yang disebut dengan regex, di mana merupakan ekspresi rasional. Secara sejarah, ekspresi reguler berawal pada tahun 1951 ketika matematikawan Stephen Cole Klein menjelaskan bahasa reguler menggunakan notasi matematikanya yang disebut regular even. Notasi ini dilahirkan dari bidang ilmu komputer teori. Dalam subbidang teori otomata atau pemodelan komputasi, deskripsi, dan klasifikasi bahasa formal. Ekspresi reguler merupakan operasi reguler untuk membentuk sebuah bahasa. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler memberikan suatu pola dari suatu bahasa. String atau untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa tersebut. Jadi secara intinya adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA dengan ekspresi reguler ini. Kali ini kita akan coba mengenalkan atau kita akan sharing terkait operator yang ada dalam ekspresi reguler. Di mana yang pertama adalah operator gabungan, di mana notasinya menggunakan union atau tanda plus. Maknanya apa? Maknanya string yang terbentuk berupa salah satu simbol yang ada pada IR-nya. Jadi, jika kita mendapatkan dua simbol yang di antara dua simbol tersebut terdapat operator plus atau gabungan ini, maka nanti kemunculannya akan muncul salah satu dari simbol yang ada pada IR-nya. Contoh, jika kita memiliki 0 plus 1, itu berarti yang akan muncul adalah 0 lalu 1. Berikutnya jika kita punya A plus B, maka yang akan muncul A atau B. Tidak muncul dua-duanya, jadi A atau B. Itu adalah notasi gabungan. Berikutnya ada konkatensi atau concat, di mana notasinya terdapat titik, tapi seringkali notasinya itu tidak dituliskan. Jadi akan muncul dua simbol yang tiba-tiba dideretkan tanpa ada simbol di antaranya. Itu adalah konkatensi. Maknanya adalah string terbentuk dari semua simbol pada IR-nya dengan urutan kemunculan yang sama. Karena ini bermakna concat atau penggabungan, bukan penggabungan tapi penyatuan, karena gabungan ada di plus. Jadi penyatuan, maka contohnya adalah jika kita menemukan A concat B, itu akan langsung ditulis dengan AB. Itu berarti dia menjadi satu kesatuan. Begitu juga kita jika menemukan A concat 1, maka itu akan langsung dituliskan 01 sebagai satu kesatuan. Itu adalah konkatenasi. Lalu berikutnya ada closure. Closure ini notasinya menggunakan kali ya atau bintang. Kemunculan simbol pada stringnya bisa berulang dari 0 atau tidak muncul sampai n kali. Jadi dia akan terus berulang. Contohnya adalah jika A closure, maka kemunculannya bisa tidak ada, bisa hanya A, atau AA, atau AAA, atau AAAA sampai n kali. Begitu juga kita jika menemukan 0 closure, maka
kemunculannya adalah bisa tidak ada atau 0 atau 00 atau 000 dan seterusnya sampai n kali. Itu adalah closure. Tapi ada juga yang mirip dengan closure. Jika tadi closure memungkinkan tidak muncul sama sekali, tapi ada juga simbol yang akan membentuk pengulangan layaknya closure, tapi harus muncul minimal 1 kali. Inilah yang disebut dengan operator konvensi, di mana konvensi merupakan operator yang terbentuk dari operator closure ketika pengulangan dari simbolnya minimal 1 kali muncul. Kalau tadi ingat, kalau closure memungkinkan tidak muncul sama sekali ya, ada tanda epsilon. Tapi kalau operator konvensi ini pasti minimal 1 kali muncul. Jika pengulangan simbol A pada stringnya minimum 1 kali, maka jika menggunakan operator closure, IR-nya akan seperti ini. Jadi akan ada A concat A closure. Jadi salah satu akan muncul, yaitu A sebelum concat. Itu akan otomatis selalu muncul. Setelahnya adalah pengulangan dari A yang closure atau A yang di sisi kanan. Untuk menyederhanakan penulisannya, maka dibuatlah operator konvensi. Sehingga muncul yang tadinya LAA closure menjadi LA konvensi, di mana notasinya menggunakan tanda tambah, tapi dituliskan dengan superscript atau dituliskan di atas ya, seperti layaknya pangkat. Maknanya kemunculan simbol pada stringnya berulang dari 1 kali sampai n kali. Jadi tidak ada lagi tanda kosong atau epsilon. Jadi contohnya jika A convention, maka yang muncul adalah A atau AA, lalu AAA, lalu AAAA, dan berikutnya sampai n kali. Itu adalah operatornya. Tadi kita sudah bertemu dengan operator gabungan, lalu concatenasi, lalu closure, dan juga convention. Di mana prioritas operatornya adalah pertama closure atau convention, lalu concatenasi, lalu gabungan. Berikutnya, kita akan melihat contoh-contoh dari ekspresi reguler dan bagaimana menghasilkan urutan dari simbol-simbolnya. Pertama, kita punya ekspresi seperti ini, di mana dalam kurung ada A gabungan B, di mana di luar kurungnya bisa kita lihat ada closure. Jadi di sini akan muncul antara A dan B, dan nanti yang dimunculkan bisa saja salah satunya kita akan mengalami pengulangan ya. Di sini ada pengulangan closure. Jadi bisa berulang dengan kemunculan yang random antara A dan B. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini terdapat tanda kurung. Berarti secara eksekusi akan terpisah ya. Closure akan menunggu terlebih dahulu antara operator gabungan dari A dan B ini. Sehingga akan menghasilkan, karena di sini closure di luar, berarti ada kemungkinan pengulangannya tidak terjadi, maka di sini ada epsilon. Lalu juga mungkin kemunculannya atau pengulangannya hanya 1 di antara dari A dan B ini, sehingga bisa A, B, atau mungkin dua-duanya karena berulang 2 kali, tapi kita memunculkan kedua-duanya sehingga muncul A, B, lalu juga bisa B, A, atau A, A, atau B, B, bisa A, A, B, 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 A, B, A, 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 B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, A, atau B, 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 A, itu bisa muncul karena di sini closure-nya berdasarkan ya tergantung yang akan dimunculkan berulang kali antara A dan B ini. Tentunya pengulangannya sampai n kali. Berikutnya adalah di sini kita bisa lihat ada dalam kurung A konkatenasi dengan B. Lalu di luar kurungnya terdapat closure. Berarti di sini bisa kita lihat di mana A dan B akan muncul secara bersama-sama karena concat itu adalah penyatuan. Tapi nanti yang akan mengalami closure kita akan lihat. Manakah yang akan mengalami closure? Karena dalam kurung terdapat operasi konkatenasi sehingga operasi closure dioperasikan terhadap simbol yang ada dalam kurung.
berarti satu kesatuan karena menggunakan konkatenasi. Jadi dari yang pertama ini kosong, lalu berikutnya AB sekali, lalu AB, AB, lalu AB, 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 nanti ada AB, 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 sampai N kali, itu adalah hasilnya. Kenapa? Karena kita menggunakan konkatenasi. Ini menjadi satu kesatuan AB-nya, dan saat di closure tentunya dua-duanya akan mengalami closure. Kalau ini salah satu ya, kalau gabungan salah satu munculnya random, kalau ini dua-duanya karena menggunakan konkatenasi. Lalu berikutnya ada gabungan dari A, B, dan ada closure, tapi di sini tidak menggunakan tanda kurung. Bisa lihat, di mana karena tidak terdapat tanda kurung sehingga operator closure dioperasikan terhadap simbol yang berada di sampingnya langsung, yaitu simbol B, gitu ya. Simbol B. Sehingga urutannya akan seperti ini. A, B, karena ini A atau B, lalu B, B, lalu B, 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 gitu ya. Jadi kita bisa melihat langsung di mana A-nya cukup sekali, lalu B, 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 B. Kenapa A-nya sekali? Karena di sini A-nya tidak mengalami closure. Seperti yang kita ingat, kalau A gabung B, berarti munculnya A lalu B. Tapi karena di sini B-nya mengalami closure, sehingga yang mengalami pengulangan B terus. B, B, lalu B, 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 lalu B, 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 selanjutnya, karena B yang akan mengalami closure. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang lain. Di mana di sini kita bisa lihat ada A gabung B di dalam kurung, lalu di sini ada simbol convention. Di mana karena terdapat dalam kurung sehingga operator konvensi dioperasikan terhadap salah satu dari simbol dalam kurung. Karena kenapa? Karena A dan B menggunakan operator gabungan. Jadi A dan B akan random ya, berbeda jika menggunakan konkatenasi. Akan langsung muncul dua-duanya. Sehingga akan muncul seperti ini. Kenapa tidak ada epsilon atau kosong? Karena ingat, konvensi itu berulang minimal 1 kali, tidak ada yang 0 kali, berbeda dengan closure, sehingga minimal muncul itu A atau B. Bisa juga AB, bisa BA, lalu AA, BB, AAB, BBA, ABB, dan lain-lain. Jadi sama ke berikutnya sama seperti saat menggunakan closure. Hanya perbedaannya adalah saat menggunakan konvensi di sini tidak akan ada yang bernilai kosong atau menggunakan simbol epsilon. Lalu berikutnya ada A konkatenasi B, lalu di dalam kurung dan di luar kurung menggunakan konvensi. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Kalau tadi ada gabungan, kalau ini di dalam kurung menggunakan konkatenasi. Sehingga karena menggunakan operator konkatenasi, sehingga operator konvensi akan dioperasikan terhadap kedua simbol di dalam kurung dan menghasilkan seperti ini. AB, 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 dan selanjutnya. Dan karena kita menggunakan konvensi, sehingga tidak ada simbol epsilon atau simbol yang kosong. Berikutnya ada A, B, dikonvensikan. Kita lihat, karena di sini terdapat operator konvensi di samping simbol B, maka yang mengalami operasi konvensi adalah simbol B saja, walaupun A akan selalu mendampingi B. Sehingga akan muncul seperti ini, minimal A muncul sekali, berikutnya B bisa muncul berulang kali. Itu adalah contoh lainnya. Dan berikutnya kita akan melihat contoh dalam bentuk lainnya. Yang berikutnya adalah A, B, closure. Kalau tadi konvensi, sekarang closure. Akan mirip, dimana karena terdapat operator closure di samping B, maka simbol konvensi dioperasikan terhadap simbol B saja. Maka akan muncul seperti ini, A, AB, A, BB, A, B, B, B.
Dan di sini ada kemungkinan B-nya tidak muncul sama sekali karena di sini menggunakan simbol closure bukan konvensi. Kalau tadi konvensi minimal AB, B minimal sekali muncul. Berikutnya kita akan lihat contoh lainnya, yaitu di dalam kurung ada A gabung B konkatenasi C. Jadi B dan C akan digabung, lalu kemunculannya mungkin bergantian ya, random antara A dan BC ini. Lalu di luar kurung kita lihat di sini ada convention. Karena terdapat kurung sehingga operator closure dioperasikan terhadap salah satu dari simbol dalam kurung. Maksudnya apa? Karena B dan C menggunakan konkatenasi bertemu dengan A menggunakan operator gabungan. Sehingga kita bisa lihat karena kita menggunakan konvensi berarti ada kemungkinan bertemu epsilon. Lalu kemunculannya bisa A saja atau B, C saja. Tapi juga bisa A, B, C, bisa A, A, bisa B, C, B, C, bisa A, A, B, C, ada B, C, A, A bisa, atau B, C, A pun bisa, dan lain-lain. Karena closure ini akan dieksekusi tergantung dari output antara A dan BC ini yang muncul secara random atau acak. Untuk contoh berikutnya kita akan lihat di sini terdapat dalam kurung A gabung B. Lalu ada kurung kedua ya, di mana di sini ada konkatenasi antara D dan D. Lalu di luar kurung setelah kurung ini terdapat operator closure. Sehingga kita perhatikan di sini terdapat dua kurung sehingga terpisah secara operator atau operasi. Karena terdapat dua kurung di mana kurung pertama terdapat operator gabungan antara A dan B, maka A atau B akan muncul secara acak. Sedangkan pada kurung kedua menggunakan operator konkatenasi di dalamnya. Sehingga akan muncul kedua-duanya dan nanti karena terdapat simbol closure setelahnya yang mengalami simbol closure atau operator closure adalah hasil konkatenasi dari D ini. Sehingga hasilnya adalah A, B, lalu A, D. Kenapa ini A, B saja? Karena ingat kalau closure mungkin kosong ya, karena bisa empty atau epsilon. A, B, lalu A, D, lalu B, D, lalu A, D, lalu B, D. Jadi bisa seperti itu. Itu adalah contoh. Dan contoh berikutnya adalah kita punya A plus B dalam kurung atau A gabung B. Lalu di sini ada closure, di mana pasti closure-nya akan mengeksekusi yang dalam kurung. Lalu setelahnya ada D konkatenasi D. Sehingga karena terdapat kurung di mana kurung pertama gabungan antara A dan B, maka akan muncul secara acak. Lalu setelah kurung akan ada operasi closure sehingga yang akan mengalami pengulangan tentunya antara simbol A atau B yang muncul secara acak tersebut. Untuk simbol D akan muncul keduanya karena menggunakan operator konkatenasi dan tidak akan terkena dampak karena posisinya setelah operator closure. Sehingga hasilnya bisa DD saja karena closure memungkinkan kosong, tidak terjadi sama sekali, atau A, DD, atau B, DD, atau A, B, DD. Bisa juga BA, DD. Itu adalah contoh yang lain. Berikutnya kita ada D convention. Jadi akan mengalami konvensi itu D ya. Lalu dalam kurung A gabung B sehingga B-nya muncul secara acak. Bisa A atau B-nya, lalu ada D konkatenasi D. Sehingga tentunya yang akan mengalami kemunculannya berulang minimal satu kali adalah D yang di depan. Maka hasilnya bisa DA, DD, bisa D, B,
DD bisa DDA, DD bisa DDDB, DD bisa DDB, DD bisa DDD B, DD, DD, DA, DD itu semua bisa dilakukan. Kenapa? Karena yang akan mengalami pengulangan minimal sekali adalah simbol D ini. Karena perbedaan konvensi dengan klosur, ingat, konvensi minimal sekali muncul. Sedangkan jika klosur memungkinkan tidak muncul sama sekali. Lalu berikutnya kita punya contoh soal lainnya. Tentukan IR untuk string yang terdiri dari simbol 0 dan 1. Di mana simbolnya harus selalu diakhiri 0, berarti 0 harus selalu berada di belakang. Atau bentuk lainnya adalah urutannya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Di mana kita perhatikan keyword ini. Ada terdiri dari simbol 0 dan 1, lalu selalu diakhiri 0. Nah, maka bisa kita lihat di sini pengelompokannya selalu diakhiri 0. Berarti ini adalah yang muncul di akhir. Berarti dia akan selalu muncul 0. Dan yang awalnya antara di sini kita lihat ada 1 dan 0 atau mungkin 0, 0. Berarti dia akan menggunakan apa? Karena di sini dia tidak muncul antara 1 dan 0-nya. Berarti dia akan menggunakan yang namanya menggunakan klosur, akan menggunakan klosur karena ada kemungkinan tidak muncul. Dan kita lihat kemunculannya antara 0 dan 1 sehingga akan menghasilkan 0 plus 1. Bisa kita lihat ini bisa 1 di sini 0 0 bisa 0 1, berarti random ya antara 0 plus 1 dan akan berulang-ulang munculnya sesuai dengan keinginan, maka tentunya akan menggunakan klosur. Kenapa? Karena di sini di awal kita bisa lihat antara 1 dan 0 tidak muncul sama sekali. Karena ini selalu diakhiri 0, maka yang pertama ini adalah yang 0 ini. Maka di sini kita akan tambahkan klosur dan kita pastikan karena selalu diakhiri 0, kita beri 0. Karena selalu diakhiri 0. Lalu berikutnya, tentukan IR untuk string yang terdiri dari simbol 0 dan 1. Di mana simbolnya harus selalu diawali 1. Ingat ya, selalu diawali 1 sebagai kata kunci. Sehingga di sini bisa kita lihat dari urutannya ada 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bisa kita lihat bahwa selalu diawali 1 sehingga yang ini adalah yang akhir. Berarti posisi 1 akan ada di paling awal ekspresi reguler. Yang jadi pertanyaan adalah yang berikutnya. Kita lihat dari pola ini. Setelah 1 ada 0, ada 0, 0, ada 1, 0, 1, ada 1, 1, 1, 0, 1. Sehingga bentuk ekspresinya adalah kita awali 1, lalu tentunya dalam kurung gabungan 0 plus 1. Dan karena di sini pernah tidak muncul antara 1 atau 0-nya, maka kita menggunakan operator klosur. Maka ini adalah IR-nya atau ekspresi regulernya. Itu adalah pembahasan dari pengantar operator. Berikutnya kita akan melihat beberapa video lagi kelanjutan dari materi ekspresi reguler ini. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.